Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yanda. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktunya siang ini. Ada yang saya ingin bicarakan dengan Ibu, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Okta. Oke, silahkan Bu Okta. Kita mau ngobrol apa di sore hari ini, Bu Okta? Apa nih yang mau Bu Okta bicarakan sama saya pada sore hari ini? Begini nih, Bu, saya kan merupakan guru agama, yang mengajar di kelas 9 nih, Bu. Yang mana Ibu ketahui sendiri kelas 9 itu kan ada 11 rombel ya, Bu, ya. Ya, Masing-masing kelas itu berisikan 33 orang siswa, Bu. Nah, Bu, dalam kesempatan ini sebagaimana diketahui jam mengajar pada, guru mata pelajaran PABP khususnya saya, Bu, ya, di setiap kelas itu tentunya terbatas, Bu. Sehingga waktu untuk fokus di satu kelas itu tidak penuh, Bu, dan otomatis, tidak maksimal, Bu. Baik memberikan materi, pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu sendiri, Bu, ataupun pembinaan akhlak siswa, Bu. Nah, Bu, yang ingin saya bicarakan, Bu, pada siang hari ini, ada di kelas 96 itu, Bu, terdapat satu anak perempuan, Bu. Yang mana, Bu, karakter anak perempuan ini, Bu, sulit sekali saya pahami, Bu. Kemudian sulit juga saya kendalikan, Bu, karena, anak perempuan ini kerap kali, berulah sesuka hatinya, Bu. Tanpa memperdulikan di kelas itu apakah ada guru ataupun tidak, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, seperti halnya tidak membawa buku mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu saja sudah, berulang-ulang kali, Bu. Padahal sudah jelas, Bu, waktu saya mengajar. maaf Bu Okta, suaranya hilang-hilang Bu Okta. Bisa diulang Bu Okta? Oke, begini, Bu, di kelas 96 bagaimana, Bu, sudah kedengaran, Iya, Bu? sudah jelas Bu Okta. Silakan lanjutkan Bu Okta. Iya, jadi begini, Bu, di kelas 96 itu kan terdapat satu anak perempuan yang karakternya itu tidak dapat saya pahami, Bu. Dan juga tidak bisa saya kendalikan, Bu. Jadi anak perempuan ini, Bu, kerap sekali, Bu, berulah sesuka hatinya, Bu, tanpa memperdulikan di kelas itu ada guru ataupun tidak, Bu, di kelas tersebut. Seperti halnya tidak membawa buku pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, Bu. Padahal sudah jelas, Bu, saya senantiasa mewajibkan anak-anak itu apapun agamanya tetap membawa buku cetak ataupun Alkitab mereka, Bu. Siswa yang non muslim saja itu saya wajibkan agar mereka membawa kitab mereka, Bu, sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka, Bu. Jadi sembari saya menjelaskan materi tentang pendidikan agama Islam, Bu, mereka, saya tuntut untuk membaca Alkitab mereka masing-masing, Bu. Nah, sedangkan di sini siswa perempuan ini beragama muslim, Bu, dan kerap sekali tidak membawa buku paket, PABP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Bu. Sudah saya beri nasihat, sudah saya beri sanksi, Bu, tapi tetap, Bu, tetap dengan alasan lupa, seperti itu, Bu. Jadi, Bu, pernah suatu ketika, kan kami ini, Bu, kita nih di sekolah, Bu, setiap harinya itu ada program sholat duha bersama-sama, Bu, bukan sholat duha berjamaah, Bu, ya. Iya. Karena sholat duha itu kan tidak bisa berjamaah, Bu. Jadi Mhm. program sholat duha bersama-sama ini dilakukan pada 10 menit jam pertama, Bu. Yang mana di sini, dibimbing oleh guru mata pelajaran yang mengajar pada jam tersebut, Bu. Dan juga di-handle oleh guru pendidikan agama Islam yang mengajar sesuai tingkatnya, Bu. Begitu, Bu. Dan di sini, anak perempuan ini sering sekali tidak membawa alat sholat, Bu. Walaupun jelas sudah sering diingatkan, sudah juga diberi sanksi, Bu, tapi tetap secuek itu anak perempuan ini, Bu. Ya, Bu, ya.
Mhm. dengan alasan lupa. Dan itu Bu, sering sekali. Nah, anak perempuan ini seolah-olah tidak benar-benar memiliki semangat belajar sama sekali, Bu. Walaupun saya tidak tahu ya, Bu, ya, apa hanya pada mata pelajaran saya, ya, mata pelajaran agama atau yang lain juga, Bu. Pernah nih, Bu, 2 hari yang lalu, anak perempuan ini tidak mengikuti kegiatan rutin sholat duha berjamaah, Bu, di musola, Bu. Karena musola itu kecil, Bu, jadi siswa perempuan dan siswa laki-laki itu secara bergantian, Bu. Jadi siswa laki-laki dulu, Bu, yang sholat duha selesai, baru siswa perempuan, Bu. Kalau untuk mengandalkan mukena yang ada di musola, tentunya tidak cukup ya, Bu, ya. Apalagi musola itu terbilang tidak terlalu besar seperti itu, Bu, ya. Ya. Nah, siswa perempuan ini tidak ada, Bu. Saya tanya sama teman-temannya, Bu, kemana si anak perempuan ini? Teman-teman sekelasnya menjawab, tadi ada kok, Bu. Tasnya pun ada di mejanya. Nah, saya pikir kemana siswa tersebut, ya. Saya mau keliling sekolah itu rasanya tidak mungkin, Bu, karena sekolah SMP 4 itu luas sekali, Bu. Kelas 7, 8, 9 saja itu masing-masing ada 11 kelas, Bu, 11 rombel. Dan itu gedungnya itu bertingkat, naik turun tangga kan, Bu, ya. Iya. Jadi tidak memungkinkan sekali, Bu, saya hanya mencari satu anak perempuan ini lalu meninggalkan 32 siswa yang sedang melaksanakan sholat duha di musola tadi, Bu. Seperti itu, Bu. Saya benar-benar merasa kebingungan, Bu, dalam menghadapi anak tersebut, Bu. Karena hal ini sudah berulang kali dilakukan anak ini, Bu. Kira-kira, Bu, seperti itu, Bu, cerita yang ingin saya obrolin sama Ibu siang ini, Bu. Begitu ya Bu Okta ya. Jadi di sini Bu Okta ada satu murid perempuan, kalau saya dengar cerita Bu Okta ya, ada satu murid perempuan yang berulah sesuka hatinya ya Bu Okta ya. Iya, Bu. Setelah kejadian sholat duha yang Ibu ceritakan bersama-sama tadi, Ibu Okta dapat informasi tidak kemana anak perempuan itu menghilangnya Bu Okta? Alhamdulillah dapat, Bu, dapat informasi. Jadi setelah selesai saya mendampingi anak-anak sholat duha bersama-sama di musola, Bu, Mhm. saya mendapati anak perempuan ini sedang berkeliling di lingkungan sekolah, Bu, sambil berjualan, Bu, pada saat jam pelajaran saya, Bu. Mhm. Jadi anak ini, Bu, berjualan jeli tusuk yang sedang tren zaman sekarang, Bu. Jadi anak tersebut hanya membawa 1 kantong kresek, Bu, ya, Mhm. dan ditaruh di sanalah jeli jualan tersebut, Bu. Karena memang, Bu, ya, tidak dipungkiri jam kos itu pasti ada di setiap sekolah, Bu, ya. Dan lingkungan sekolah saya itu terbilang luas, Bu, ya. Jadi ketika jam kosong, anak-anak itu mudah serta leluasa, Bu, menyelinap ke kantin, makan terlebih dahulu, ataupun melakukan aktivitas yang lainnya, seperti itu, Bu. Jadi walaupun ada guru piket, Bu, di sekolah, tentunya tidak akan secara maksimal, Bu. Apalagi zaman sekarang nih kan banyak sekali sekolah-sekolah itu yang kekurangan guru, Bu, ya. Mhm. Iya, Mhm. Bu, seperti itu, Bu. Jadi anak perempuan ini sedang berjualan jeli tusuk tadi, Bu. Jadi pada saat itulah anak perempuan itu tidak ikut melaksanakan sholat duha bersama-sama, Bu, begitu, Bu. Oh, begitu ya Bu Okta ya. Oke. Dalam obrolan kali ini nih Bu Okta, apa yang ingin Bu Okta dapatkan Bu Okta? Begini, Bu, karena saya ingin sekali nih, Bu, ya, murid perempuan ini lebih peduli, Bu, terhadap pelajaran, khususnya pelajaran saya, Bu, ya, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Serta agar anak perempuan ini dapat lebih termotivasi, Bu, untuk lebih giat lagi, Bu, dalam belajar.
dan konsisten dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu secara aktif, Bu, dalam proses pembelajaran seperti itu, Bu. Oh, oke oke oke. Nih, oke Bu Okta, supaya murid yang Bu Okta maksud ini lebih peduli lagi terhadap pembelajaran dan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran pada saat pembelajaran Ibu ya, termasuk pembelajaran Ibu, itu gimana ya Bu ya? Iya, Bu. Saya tuh berharap sekali, Bu, supaya motivasi belajar anak perempuan ini dapat lebih meningkat, Bu. Serta dapat mengikuti pembelajaran itu dengan aktif, Bu, sehingga tidak mempengaruhi murid-murid yang lainnya, Bu. Yang tentu saja sering melihat tingkah laku yang dikerjakan anak tersebut, Bu. Yang selalu melihat apa yang telah dilakukan anak tersebut, tentunya jika anak perempuan ini dapat berubah, Bu, hal ini dapat menciptakan karakter yang baik banget, baik bagi dirinya sendiri ataupun teman-teman yang melihatnya, Bu, seperti itu. Oke, kalau dari pengamatan Bu Okta sendiri nih Bu, murid yang Ibu katakan tadi yang memiliki motivasi belajar itu murid yang seperti apa Bu Okta? Menurut saya, Bu, ya, murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar itu apabila mereka datang ke sekolah tepat waktu, Bu. Kemudian membawa peralatan belajar dengan lengkap. Dalam hal ini malam sebelum berangkat sekolah sudah dipersiapkan terlebih dahulu, serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, Bu. Oke, seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi yang kata Bu Okta tadi datang tepat waktu yang pertama Bu. Yang kedua membawa buku pelajaran ya Bu ya, lengkap misalnya buku tulis atau buku tema ya Bu ya, dan mengerjakan tugas ya Bu Okta. Terus selain itu apalagi Bu Okta, menurut Bu Okta ada lagi? Apalagi ya, Bu, ya? Mungkin kegiatan pembelajaran di sekolah dengan aktif secara aktif ya dalam proses pembelajaran seperti itu, Bu. Oke. Baik Bu Okta. Nah, jadi dari 4 ciri-ciri yang disebutkan tadi ya Bu Okta ya, datang tepat waktu, membawa peralatan, mengerjakan tugas, dan aktif mengikuti pembelajaran yang ideal seperti Ibu sebutkan. Nah, kalau yang ideal itu sendiri ada di angka 1 sampai 10. Sekarang murid Ibu Okta tadi yang Ibu Okta ceritakan, dia berada di angka berapa Bu dari rentang 1 sampai 10? Dan berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan motivasi belajarnya Bu? Untuk anak perempuan ini kalau saya amati mungkin ada di angka 5 ya, Bu, ya. Oke, posisinya ada di angka 5 ya Bu. Menurut Ibu apa kendalanya sehingga Ibu memberikan dia di angka 5 Bu Okta? Setelah saya amati, Bu, ya, karena faktor ekonomi dan keluarga yang sangat berpengaruh, Bu. Karena anak perempuan ini merupakan anak pertama, Bu, dan banyak adik-adiknya setelah dia, Bu. Jadi otomatis anak perempuan ini ikut membantu orang tuanya tadi berjualan, Bu. Eh, si ayahnya itu sebenarnya kuli bangunan, Bu, tapi karena kuli bangunan itu tidak menentu, Bu, ya, jadi otomatis ikut istrinya itu berjualan gorengan di pinggir jalan, Bu. Jadi dapat info dari teman-temannya, anak ini seringkali, Bu, menjajakan gorengan ibunya tadi di pedesaan-pedesaan tempat di komplek-komplek tempat perumahannya itu, Bu. Jadi mungkin karena kesibukan orang tuanya itu dalam bekerja, Bu, jadi uang orang tuanya ini tidak ada waktu, Bu, untuk memberikan perhatian terhadap anaknya. Sehingga anak ini tidak termotivasi, Bu, untuk belajar dan malah lebih fokus untuk membantu orang tuanya, seperti itu, Bu.
Oke, banyak juga ya Bu Okta tantangannya ya Bu Okta. Waduh, oke Bu Okta. Ibu sendiri kalau di angka 1 sampai 10 ya Bu ya, sepertinya agak susah ya Bu kalau Ibu Okta ingin lihat murid Ibu Okta tersebut berada di level berapa yang untuk motivasi belajarnya tadi Bu Okta. Eh, dengan kondisi seperti ini Bu ya, mungkin di angka 7 sudah baik Bu ya. Di angka 7. Apa yang bisa Bu Okta lakukan untuk Bu Okta agar anak tersebut mencapai di angka 7 tersebut Bu Okta? Sebenarnya itu yang saya pikirkan Bu. Hmm. Kalau dari pengamatan Ibu Okta sendiri, rencananya Ibu Okta akan melakukan apa terhadap murid Bu Okta ini supaya murid tersebut termotivasi untuk mengikuti pembelajaran secara aktif, disiplin, dan mengerjakan tugas sesuai dengan kemauan Bu Okta? Sebelumnya saya akan berkomunikasi dengan wali kelasnya terlebih dahulu Bu, karena tentunya wali kelaslah yang jauh lebih tahu Bu ya kepada siswa perwaliannya. Kemudian saya akan membahas siswa tersebut pada wali kelasnya. Mungkin selanjutnya akan berkomunikasi sih secara langsung Bu ya, bersama kedua orang tua siswa tersebut Bu. Bersama-sama di sini mencarikan solusi untuk memotivasi siswa perempuan ini agar lebih semangat lagi dalam belajar seperti itu Bu. Jadi berkomunikasi dengan wali kelas dan orang tuanya ya Bu Okta ya? Seperti itu Bu Okta? Iya Bu. Jadi dengan komunikasi yang baik bersama wali kelas Bu ya, wali siswa untuk bersama-sama nih Bu mencari solusi bagi anak perempuan ini. Lalu selanjutnya saya akan berbicara dari hati ke hati Bu ya dengan siswa tersebut untuk nih mengetahui masalah apa sih yang sebenarnya yang sedang dihadapinya, yang sedang dirasakannya, sehingga ia berbuat sedemikian dan solusi apa yang bisa diharapkan dari permasalahan ini Bu. Kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana Bu Okta, yang mau Ibu Okta lakukan terlebih dahulu? Karena sekarang ini lagi masa-masa ujian harian Bu ya, yang ingin saya lakukan adalah berkomunikasi terlebih dahulu bersama wali kelasnya Bu. Apalagi Bu Okta selain itu Bu Okta? Setelah itu, setelah berkomunikasi dengan wali kelasnya Bu, saya akan berdiskusi selanjutnya dengan kedua orang tua siswa perempuan tersebut Bu. Kapan hal tersebut yang Ibu Okta katakan tadi mau Bu Okta lakukan? Ya kalau bisa Bu, minggu-minggu ini Bu, karena saya rasa lebih cepat itu lebih baik Bu ya. Oke. Siapa yang dapat membantu Bu Okta di situasi seperti ini? Tentunya Bu, untuk saat ini yang bisa membantu saya itu terutama itu wali kelas terlebih dahulu Bu, karena wali kelaslah yang pastinya jauh lebih dekat, jauh lebih paham terhadap anak perempuan tersebut Bu. Baiklah Bu Okta, kita ada di penghujung coaching nih. Apa yang ingin Bu Okta dapatkan dari obrolan kita pada sore hari ini Bu Okta? Yang saya dapatkan Bu dari obrolan ini adalah pencerahan dari Ibu tentunya Bu ya. Yang awalnya saya sangat kebingungan Bu harus berbuat apa supaya murid saya yang tidak memiliki motivasi belajar ini biar bisa jadi semangat, lebih semangat lagi Bu. Dan aktif dalam mengikuti pembelajaran Bu. Oke Bu Okta, kalau begitu kita ketemu lagi di minggu depan ya Bu Okta ya. Saya ingin mendengar cerita kelanjutan Bu Okta setelah Bu Okta melakukan koordinasi dengan wali kelas dan orang tua anak tersebut ya Bu. Ya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu Okta. Oke, untuk Ref- refleksinya, untuk refleksi dari
Bu Okta sendiri, saya sudah melihat percakapan ini sudah bagus ya Bu Okta sesuai dengan alur Tirta, yang mana sudah berjalan dengan baik selama percakapan, sudah terbentuk, sudah menggunakan bahasa yang bagus, komunikasi dua arah, jadi sudah ada, tanggung jawabnya di akhir ya Bu Okta, udah lengkap ya Bu Okta. Jadi kalau menurut saya semuanya sudah oke, dan, kemungkinannya yang masih kurang tidak ada kalau menurut saya, maka semuanya sudah baik. Ya, terima kasih Bu Okta. Terima kasih Bu Tri. Oke.